Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengenai kisah Abu Talib. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa pelajaran dari kisah Abu Talib. Pelajaran yang pertama, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, kawan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang hamba, di mana Abu Talib menjadikan kawan dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga di akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena hasutan dan dorongan kawannya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah untuk tetap di atas agama kesyirikan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Talib adalah bahwasanya nasab itu tidak bermanfaat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man bata'a bi amaluhu lam yasri' bihi nasabuh. Sesungguhnya siapa saja yang itu lambat amalannya, maka sungguh nasabnya itu tidak bisa mengejarnya. Di dalam Islam, apa yang diamalkan oleh seorang hamba Allah Azza wa Jal, itulah kelak yang akan mereka tuai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli darajatin mimma amilu. Sesungguhnya seorang dia itu mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Sehingga sungguh salah sebagian manusia yang mereka menganggap bahwasanya nasab itu akan bermanfaat bagi mereka di yaumul qiyamah. Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga Abu Lahab, dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Namun ketika mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka nasab tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Begitu juga jika ada manusia pada hari ini yang mereka mengaku dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengerjakan amalan-amalan yang terdapat di dalamnya kesyirikan, terdapat di dalamnya kebid'ahan ataukah maksiat demi maksiat, kemudian mereka mengklaim bahwasanya lonyo adalah keturunan Nabi, lonyo adalah keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam yang anda dengar milangian. Tetap seorang muslim mereka berjalan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun penisbatan seorang seperti Habib dan yang semisalnya, maka kita lihat apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi ataukah tidak. Jika sesuai dengan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Namun jika kita melihat bahwasanya apa yang mereka ajak kesyirikan di dalam kemudian kebid'ahan dan yang lain maka tidak ada hajah, tidak ada panutan bagi kita untuk urungan. Ayyuhal ikhwatal kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya keturunannya hanya bermanfaat sedikit pun. Baik dah pegah baru Habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, iaitu Fatimah Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana disebutkan ketika turun firman Allah Azza wa Jal, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah orang-orang yang terdekat denganmu. Pada saat tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan kaumnya, kemudian mengatakan, ya ma'syaral Quraisy ishtarau anfusakum la aghni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdul Manaf la aghni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la aghni ankum minallahi syai'a, ya Safiyah ammatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la aghni anki minallahi syai'a, ya Fatimah binti Muhammad sali min mali ma syi'ti la aghni anki minallahi syai'a. Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Maka Nabi mengatakan, wahai kalian penduduk Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah Azza wa Jal. Sungguh aku tidak bisa menolong kalian. Kemudian Nabi memanggil Bani Abdul Manaf. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas, paman Nabi alaihi salatu wassalam, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kemudian dipanggil lagi Safiyah
makcik Nabi SAW, sungguh aku tidak mampu untuk menolong kalian di depan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW memanggil putrinya, kemudian mengatakan, wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari harta, sesungguhnya aku tidak mampu untuk menolong kalian di depan Allah Subhanahu wa taala. Nyo Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan manusia yang pada hari ini mengaku sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka beramal dengan apa yang tidak diajarkan oleh leluhur mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengklaim bahwasanya apa yang kamu pegaknya sesuai dengan apa yang pegak oleh pak nek kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang tersebut terjatuh dalam perkara yang sangat-sangat mencelakakan diri mereka dan mencelakakan daripada umat. Di dalam Islam, seorang hamba Allah Azza wa Jal yang mulia itu tidak terlihat dari si nasabnya. Nyo nasab urang hebat, nyo lah urang mulia. Ataukah urang yang lemah nasab, makanya urang yang hana mulia. Kan lagi dalam Islam, terkadang ada orang yang dia itu tidak dikenal dari sisi nasabnya, tidak memiliki kekayaan, namun di sisi Allah Azza wa Jal mereka adalah orang-orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, apakah kalian mau aku khabarkan tentang penduduk sorga? Maka para sahabat mengatakan ya. Nabi SAW mengatakan, kullu dhaifin mutadhaifin law aqsama Allah la abarraha. Sesungguhnya urang-urang yang berada dalam sorga adalah urang berahli Nabi yang lemah dan dipandang hina. Namun apabila mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Sifatu As-Safwa, sebuah asar dari Muhammad bin Munkandir rahimahullahu ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwasanya ketakwaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu yang menentukan segalanya. Disebutkan Muhammad bin Munkandir, beliau ini adalah seorang ulama tabi'in. Beliau adalah ulama besar di generasi tabi'in. Pernah suatu ketika penduduk Madinah mengalami musim pencekik. Terjadi musim kemarau, hana hujan. Maka manusia pun keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Nyo yang mengajarkan dalam Islam, apabila hana hujan, tak laksanakan daripada salat istisqa, akan dahai pawang hujan. Terkadang nak urang pawang hujan pun depu. Maka pada saat tersebut hujan pun belum turun. Maka seperti biasa, Muhammad bin Munkandir, beliau ini datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Setelah beliau mengerjakan salat, beliau duduk di sebuah bahasa Timur tiang. Maka suatu ketika pada truklah tidur orang hitam. Tidur orang hitam. Maka dia pun salat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, sungguh penduduk Madinah mereka telah keluar untuk meminta hujan, namun engkau belum mengabulkan keinginan mereka. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan. Muhammad bin Munkandir ketika beliau mendengar doa orang ini, beliau pun bergumam dalam hatinya, nya urang bungo, ini orang gila. Maka setelah diturunkan tangan, dehlah petir, kemudian turunlah hujan. Terkejut Abdullah bin Munkandir rahimahullahu ta'ala. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Maka pada saat tersebut, orang itu pun tanpa menyadari bahwasanya Muhammad bin Munkandir melihat bahwasanya dia berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Maka urnya pergi ke salat sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh, salat jamaah, kemudian beliau pulang. Muhammad bin Munkandir beliau mengejar orang tersebut, ingin enggak dapat remah kan. Namun karena keadaan hujan sehingga orangnya menghilang. Muhammad bin Munkandir di hari pertama tidak mengetahui di mana rumah orang tersebut. Maka di hari kedua seperti biasa, Muhammad bin Munkandir pergi ke masjid, kemudian beliau mengerjakan salat. Maka orang ini pun datang untuk kedua kalinya, kemudian dia salat sampai waktu subuh. Nya wali Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan salat malam sampai waktu subuh. Terkadang bak jamu dia kahek dia. Gerbak-gerbak cendoi kai fikir wali Allah.
Lahir dari sidakala orang nyo kakak nyo orang kurang steril lah, orang punguk. Namun terkadang dianggap nyo wali Allah Subhanahu wa taala. Namun wali Allah lagi nyo. Salat dari malam sampai waktu kerak tubuh. Mereka menghiasi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari selanjutnya Muhammad bin Muqandir pun mengejar orang tersebut dan didapatilah rumah orang itu. Sehingga subhanallah ya ikhwatal kiram, setelah beliau mengerjakan salat duha, beliau pun mendatangi orang tersebut, ternyata puput durian. Orang tersebut pekerjaannya adalah penjahit sepatu. Orang cop-cop sepatu. Setelah melihat Abdullah bin Muqandir, karena beliau seorang ulama besar, orang ini pun mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, apakah engkau mahu aku buatkan sepatu?" Muhammad bin Muqandir pun mendekat kepada orang tersebut dan mengatakan, "Bukankah engkau saudaraku yang laki ibad Allah padik urut padik malam melikut kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan?" Maka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Muqandir, orang ini pun marah dan mengatakan, "Apa urusanmu? Apa urusanmu?" Kemudian dia pun masuk ke rumahnya dan gecok daripada kain, kemudian pertama barang mendum, maka berangkat selanjutnya. Dan disebutkan oleh Muhammad bin Muqandir, "Tidaklah aku menjumpai orang yang aku ketahui di Madinah kecuali aku mencari orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah nampak lagi." Semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya. Kita melihat ayat ikhwatal kiram, orangnya kan nasab yang tinggi. Namun karena ketakwaan yang dia miliki, Allah Azza wa Jalla mengangkat dia dengan pengangkatan yang subhanallah, yang luar biasa. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Talib, bahwasanya bahayanya seorang muslim ketika dia mencari keridhaan manusia. Abu Talib mati dalam keadaan kafir karena hana mengat apabila ucapkan pu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hana mengatnya, pernah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mampu untuk menolong pamanmu yaitu Abu Talib? Sungguh dahulu dia membelamu dan dia itu marah karenamu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di permukaan neraka. "Walaula ana lakana fi darki asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka. Karena penyakit hana mengat, Allah Azza wa Jalla masukkan Abu Talib ke dalam neraka. Seorang muslim tidak perlu bagi dia untuk mendengar ucapan-ucapan manusia. Sungguh telah disebutkan oleh sebagian ulama, jika seorang muslim dia itu mendengar ucapan manusia, niscaya dia tidak akan mampu berjalan di muka bumi ini. Karena persepsi manusia berbeda-beda. Si fulan lagi, dan seorang muslim pasti dia itu akan tidak selamat daripada lisan-lisan manusia. Suara manusia, Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dicela oleh manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela oleh manusia. Maka alangkah sungguhnya bagus yang dikatakan oleh penyair, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana." Sungguh Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan keagungannya tidak selamat daripada ucapan manusia, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki akhlak yang sangat bagus. Orang jeroh dadat, namun tidak selamat daripada celaan manusia. Kemudian bagaimana dengan saya? Ini disebutkan oleh penyair. Terkadang sebagian dia dengar ucapan manusia, ipakat pegat lagi dalam keadaan perkara yang adalah perkara yang menyelisih Al-Quran dan hadis. Tak ada buah sejibuknya buah negat, namun karena hana mengat dengan manusia, Allah ikun mono Allah dikucilkan oleh masyarakat sehingga dia pi tak pegat. Subhanallah ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mereka mencari keridhaan manusia. Yang mereka cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jal. Betapa banyak manusia yang mereka itu celaka karena mencari keridhaan manusia, bukan mereka cari keridhaan Allah Azza wa Jal. Sehingga alangkah bagus yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya secara akal dan secara agama tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mereka mencari keridhaan manusia karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena keridhaan manusia adalah perkara yang tidak mampu untuk digapai. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Sesungguhnya menginginkan manusia ridha kepada dia, makanya adalah perkara yang tidak bisa digapai.
Terkadang meskipun manusia yang ikut pengajian dia berjuta orang. Bahkan sebagian dikatakan dai sejuta umat. Bagi orang mengklaim dia adalah orang yang diridhai oleh manusia. Lah, tidak demikian. Karena seorang hamba, dia itu tidak akan pernah selamat daripada celaan manusia. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sehingga tak ulang ni kata, baik sampai kerana ada yang hendak mangat dua dengan masyarakat, baik sampai dia hendak mangat dua dengan tetangga atau dengan saudara. Sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dipaharam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipaharam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya demi mencari keridhaan mereka. Maka lagi yang Abu Talib karena ingin mencari keridhaan ngon ngean sampai ngon ngean baik bengih ngean, sehingga apa yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperah sungguh yang berada di permukaan neraka. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan disebutkan dalam pada-pada buah faedah yang berhubungan dengan kisah yang telah kita sebutkan. Naktafi fi hadal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.